Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Saya ini kan agak bandel. Saya ikut yang begitu. Masa menyenangkan gitu? Jadi Profesor Mahfud dia pernah bandel juga ya? Iya, lebih mewah. Di Madura tuh namanya Ludrup. Ikut rombongan ketoprak jauh gitu. Ketoprak. Akhirnya ketahuan sama orang tua saya, dijemput, nggak boleh pulang gitu. Pernah mengalami kesulitan apa pada masa itu? Karena saya sempat baca dengar katanya sekolah pakai sepatu jebol. Oh iya, jadi bukan hanya kalau saya waktu SD itu saya SD itu tahun 66 sampai tahun 71 ya. Itu enggak pakai sepatu, malah enggak pakai sepatu, pakai ceker aja. Nah, ke sekolah itu sering sepatu jebol juga yang murah-murah itu. Tetapi alhamdulillah ketika saya sudah mulai ke SMA, ke PHIN Jogja itu kan dapat beasiswa dari pemerintah daerah gitu ya, dapat semacam ikatan dinas dari yang ke Jogja tadi ya. Nah, sesudah saya masuk perguruan tinggi, kemudian saya juga dapat beasiswa terus sampai S3. Dapat Super Semar, saya S1, S2, S3 saya dapat Super Semar, lalu dapat dari TMPD namanya Tim Manajemen Program Doktor. Oleh sebab itu saya ini produk pendidikannya Pak Harto Orde Baru juga, Super Semar kan itu berjasa itu bagi anak-anak Indonesia yang sekarang profesor-profesor itu pada umumnya itu dapat Super Semar dari Pak Harto. Sana ya. Tapi dulu katanya punya tempat favorit kalau belajar. Jadi begini, saya di Jogja itu kan kos gitu ya sebagai anak. Kosnya itu ya rumahnya gedek, lantainya ya belum ada semen apa gitu waktu itu. Sederhana sekali di tahun 74 saya di Jogja. Nah, lebih mewah kuburan daripada tempat kos saya. Sehingga saya kalau belajar ke kuburan Cina. Tuh, jadi misalnya selesai sekolah jam 1 nanti makan dulu, jam 3 sudah ke kuburan sampai ada lampu juga nggak usah bayar kan, ada listriknya di kuburan Cina waktu itu kan mewah, didatangi terus dibersihkan. Ya, kita tidur lebih enak tidur di situ daripada di rumah. Gitu. Profesor, apa yang didikan orang tua apa yang bikin seorang Mahfud MD bisa seperti sekarang? Gini, orang tua saya itu hanya lulus SR, sekolah rakyat 5 tahun. Di zaman Belanda. Itu setingkat SD ya? Iya, setingkat SD. Saya hanya jadi begini karena saya tidak sekolah. Sehingga saya ditekankan oleh orang tua saya, kamu harus sekolah. Karena orang untuk menjadi apa saja itu kuncinya ilmu. Nah, ayah saya ini ya bagi saya mengharukan ya. Pokoknya dia tidak punya, tergolong tidak kecukupan secara ekonomi lah. Bahkan kalau saya katakan ya miskin lah gitu ya. Tapi dia kalau saya bilang saya mau beli buku ini, dia cari uang sampai dapat. Termasuk ibu saya ngelepas gelang, kalung gitu jual. Tapi pesan orang tua yang sampai sekarang tidak pernah Profesor lupakan apa ya? Yaitu mencari ilmu, kemudian kejujuran. Saya juga punya, Anda gini orang tua saya, Anda harus jujur. Karena kalau Anda tidak jujur itu hanya menunggu waktu, Anda akan hancur. Anda akan hancur. Nah, suatu saat saya di pondok pesantren itu saya tuh termasuk santri kesayangan juga. Saya di pondok pesantren Al-Madiyah, lalu kiai saya tuh namanya Kiai Mardian. Nah, biasanya santri itu kan masak sendiri. Wah, waktu itu sederhana sekali pakai tungku gitu terus. Nah, saya itu disayangi oleh kiai, saya selalu diajak makan ke rumah kiai. Ya sudah ada masakan. Ya, kiai banyak makanannya kan. Setiap pagi diajak makan yang enak lah di rumah ini, makan. Sudah kenyang makan lagi. Pada akhirnya apa? Hud katanya, itu tahu kamu kebutuhan orang makan itu kan hanya segitu katanya. Kamu berusaha mencari harta sebanyak apapun, sehari paling banyak makan segitu. Suruh makan lagi sudah tidak muat katanya. Oleh sebab itu kamu jangan tamak, tidak ada gunanya semua itu. Yang akan berguna bagimu kalau kamu berbuat baik kepada sesama dan jujur, itu yang penting. Nah, itu dari guru saya Kiai Mardian. Wow, message lagi tuh, pesan ya, lagi sehingga saya sekarang lalu berpikir untuk apa ya saya mau ngumpulkan uang begitu gitu. Loh, kalau saya mau Alvin,
Waktu saya hakim MK itu, saya ngumpulkan uang 100 miliar, 200 miliar itu gampang. Orang berperkara tuh datang mau ngasih. Dan saya kalau mau memutuskan perkara minta uang, tidak usah memalsukan perkara. Orang yang sudah menang pun ditelepon, mau ngasih uang. Menang sendiri. Anda mau menang enggak? Padahal memang sudah menang. Kita enggak bermanuver apapun di dalam. Anda mau menang enggak? Mana? Kasih nomor rekening, lewat sini. Bisa, hakim-hakim. Nah yang hakim yang ketangkap itu kan yang begitu. Iya. Makanya Kalau disebut Mahfud MD itu orang bersih, gimana rasanya ya? Ya, saya tidak berani mengklaim diri saya bersih, tapi bahwa saya berusaha untuk bersih, berusaha itu sudah cukup. Bersih betul itu biar masyarakat yang menilai, Tuhan yang menentukan. Kalau berusaha betul, hati-hati saya lakukan itu. Yang bikin Profesor milih hukum apa? Nah, jadi yang menyebabkan saya ingin jadi hukum itu karena saya ketika SMA itu kagum pada guru-guru saya yang jaksa, hakim, pengacara itu pinter-pinter gitu menerangkan hukum. Ini penting nih hukumnya gitu. Maka saya masuk fakultas hukum. Tapi sesudah saya lulus fakultas hukum, saya marah kepada hukum. Why? Hukum ini bohong, saya bilang. Saya belajar hukum 5 tahun pasalnya begini, tapi kok tidak adil masyarakat ini gitu. Sehingga ketika saya sebagai dosen disuruh ngambil pasca sarjana, karena syaratnya kan dosen harus ke S2, S3. Ambil pasca sarjana, saya tidak mau ambil hukum. Kenapa? Hukum tuh bohong, saya bilang. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Iya, hukum tuh bohong semua. Saya mau tahu kenapa hukum tuh kalah dengan politik. Saya masuk ilmu politik. S2-nya saya ilmu politik. Disitulah guru saya Amin Rais, Sofyan Effendi, Ikhlas Ulama, Yahya Muhaimin itu guru saya semua tuh di bidang ilmu politik. Ada Afan Ghaffar, Rizwan Daimawan, orang hebat-hebat di masanya. Di langit Indonesia kan mereka yang hebat. Saya belajar pada mereka. Saya ingin tahu kenapa hukum kalah pada politik. Nah disitulah lalu saya tahu bahwa memang hukum itu kan memang dibuat oleh politik. Energi politik jauh lebih besar dari energi hukum. Sehingga pada saat S3 saya kembali ke ilmu hukum mempertemukan dua ilmu ini, yaitu ilmu politik hukum. Mempertemukan ilmu politik bagaimana, ilmu hukum bagaimana, produknya itulah politik hukum. Nah itulah konsentrasi saya. Mantap, speechless saya dengarnya. Luar biasa kan. Kalau gitu kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi di Alvin and Friends on Location, masih bareng Profesor Mahfud MD. Pas begitu disebut Profesor Mahfud MD, nulis semua. Kamu gitu ya. Cinta